Berkisah tentang penulis misteri bernama Han Jae-in yang menyelidiki kasus pembunuhan berantai di Itaewon bersama teman masa kecilnya yang bernama Rokwon. Suatu hari, seorang profiler FBI datang dan mengacaukan penyelidikan mereka. Di suatu malam, seorang wanita menyelinap masuk ke dalam sebuah rumah. Dia adalah penulis misteri Han Jae-in. Di dekat pintu masuk, ia disambut mayat pria berlumuran darah dan mayat perempuan di tangga. Jae-in buru-buru bersembunyi saat mengetahui kedatangan seorang pria dan wanita yang membawa sesosok mayat perempuan. Dari dalam lemari, Jae-in melihat pria dan wanita itu ingin memenggal kepala si mayat. Namun di waktu yang bersamaan, Jae-in tidak bisa menahan kentutnya sendiri. Suara buang anginnya terdengar oleh kedua pembunuh itu. Mereka perlahan bergerak menuju lemari. Tapi Jae-in lebih dulu membukanya karena ia tidak tahan dengan kentutnya sendiri. Bahkan kedua pembunuh dan polisi yang baru datang harus menahan nafas. Singkat cerita, pembunuh yang dicurigai Jae-in adalah editornya yang bernama Pak Urip dan penulis lain bernama Byon. Mayat yang Jae-in lihat adalah boneka. Mereka ingin mempraktekkan pembunuhan untuk mendalami cerita selanjutnya. Kedua polisi segera mengamankan Jae-in yang terkenal sebagai pengganggu kota. Salah satu polisi itu adalah teman Jae-in bernama Rohan. Mobil dinas Rohan sudah seperti tumpangan bagi Jae-in. Hari itu, Jae-in menemani Rohan untuk menempel poster para buronan dan ciri-ciri pembunuh bayaran. Jae-in ingin pergi, tapi Rohan memborgolnya karena Jae-in harus membuat pelaporan atas semua ulahnya selama ini. Jae-in mencoba kabur dengan tangan terborgol. Sementara, Rokwon mengejarnya pelan menggunakan mobil polisi sambil mengumumkan bahwa Jae-in adalah pencuri. Namun tiba-tiba seorang pria tampan menahan tubuh Jae-in. Jae-in langsung terpesona pada pria itu yang sebenarnya ingin meringkusnya. Rokwon tidak terima temannya disentuh pria lain. Ia segera melompat, namun pria tampan itu segera menarik Jae-in ke dalam pelukannya. Nah, makin dipeluk Jae-in lah kan si abang tampan itu. Singkat cerita, mereka bertiga kemudian berbincang di sebuah kafe. Pria ini ternyata berasal dari Amerika dan bernama Jason Chen. Ia meminta maaf karena mengira Jae-in adalah penjahat. Tapi Jae-in kecentilan dan malah menyuruh Rokwon untuk minta maaf pada Jason. Pesona Jason membuat Jae-in terpikat. Ia berdoa semoga bisa dipertemukan lagi dengan Jason. 긴장타게 생겼네? 조용하네? Tiba-tiba tas jatuh dari balik sebuah dinding. Jae-in hendak mengumpat, tapi tidak jadi karena wajah yang melempar tas itu seperti penjahat. Ho Jong-gu. Entah mengapa, nama itu langsung terucap dari mulut Jae-in. Pria itu langsung berbalik mendengar namanya disebut. Ternyata, Jae-in refleks teringat wajah para buronan yang tertempel di papan pengumuman. Jae-in segera kabur menyelamatkan diri. Ia bersembunyi di balik koper sebuah rumah kosong karena Jong-gu terus mengejarnya. Tapi persembunyian Jae-in ketahuan karena Rohan menelponnya. Lantas, Jong-gu langsung menyeret Jae-in keluar dari sana. Rohan segera datang, tapi ia malah ketakutan. Untunglah Jong-gu segera kabur. Meskipun masalah selesai, Jae-in masih bingung. Kenapa ada koper besar di sebuah rumah kosong? Rohan bergurau kalau koper besar di rumah kosong biasanya berisi mayat. Gurauan itu ternyata jadi nyata. Saat Jae-in membuka koper, ia langsung berteriak histeris. Ya, di dalam koper itu berisi mayat perempuan tanpa sehelai benang pun. Tempat kejadian langsung ramai dikerubungi masyarakat. Penemuan ini justru membuat Rohan dimarahi kepala polisi karena membiarkan Jong-gu kabur dan menghilangkan barang bukti. Ia pun diskor selama 3 bulan dari kepolisian. Penemuan mayat ketiga dari kasus pembunuhan berantai ini langsung disiarkan di berbagai media. Sampai di kamarnya, Jae-in menganalisa kasus pembunuhan berantai di Itaewon yang selama ini terjadi. Setiap korban yang ditemukan selalu berada di koper tanpa sehelai benang pun. Walau begitu, tidak ada tanda kekerasan seksual. Mereka dicekik mati menggunakan ikat pinggang berbentuk unik. Saat mencuci muka, Jae-in mendengar suara wanita dari lantai atas yang memohon supaya tidak dibunuh. Jae-in sangat ketakutan. Ia segera menelpon polisi, tapi polisi tidak percaya karena mengira Jae-in kembali membuat keusilan. Akhirnya, Jae-in terpaksa turun tangan. Tapi dari lubang pintu apartemennya, Jae-in melihat seseorang sedang mengintip. Jae-in siaga dengan alat pengejut listriknya. Tapi tiba-tiba, sebuah tangan masuk melemparkan selebaran makanan hingga Jae-in terkejut dan menyentrum dirinya sendiri. Esok paginya, Rokwon datang bersama sahabat Jae-in yang bernama Yumi. Mereka ingin merayakan ulang tahun Jae-in. Yumi memberi saran pada Rokwon kalau ini adalah kesempatannya untuk keluar dari zona pertemanan dengan Jae-in. Tapi mereka bingung karena Jae-in tak kunjung membuka pintu.
Akhirnya, Rokwon menekan password rumah Jae-in dan mendapati temannya itu tak sadarkan diri. Saat ingin melakukan CPR, tiba-tiba Jae-in bangun dan memberitahu bahwa pembunuh berantai tinggal di lantai atas apartemennya. Tapi saat Rokwon menuju ke sana, penghuninya sedang tak berada di tempat. Rokwon dan Yumi akhirnya merayakan ulang tahun Jae-in. Setelah Yumi pergi, Rokwon mencoba menggoda Jae-in hingga ia dikejar sampai keluar apartemen. Saat ingin kembali masuk, Jae-in tersentak karena melihat Jason. Ia segera memasang muka sok anggunnya. Ternyata Jason tinggal di lantai atas apartemennya, pintu 602. Jae-in tergagap karena kamar 602 adalah sumber suara pembunuhan tadi malam. Namun Jason menjelaskan bahwa tadi malam ia sedang menonton film sambil mandi. Ia minta maaf atas suara kebisingan yang ia ciptakan. Setelah Jason pergi, Jae-in jadi curiga bahwa Jasonlah pembunuh berantai itu. Kecurigaannya ini kemudian ia jadikan sebagai inspirasi untuk cerita selanjutnya. Dan segera ia laporkan pada editornya yaitu Pak Urip. Ide Jae-in cukup menarik. Pak Urip memberi sedikit saran supaya tokoh dalam cerita mendekati pembunuh dengan cinta, sehingga pembunuh lebih mudah ditangkap. Jae-in kemudian bertanya, bagaimana jika ia menangkap pembunuh yang sebenarnya? Bagi Pak Urip, hal itu justru lebih bagus karena diangkat dari kisah nyata si penulis. Otomatis akan banyak yang penasaran untuk membacanya. Hal itu membuat Jae-in makin semangat untuk mengungkap kasus pembunuhan berantai di Itaewon. Menurut Jae-in, Jong-gu bukanlah pelakunya. Ia hanya pencuri biasa. Dengan dibantu teman-temannya, penyelidikan mulai dilakukan. Mereka menganalisis waktu kejadian dan tempat mayat ditemukan. Dalam waktu 7 hari, pelaku akan membuang korban ke sebuah rumah kosong. Menurut Yumi, Jason tidak mungkin melakukan hal itu karena ia tidak mengenal area ini. Secara, dia berasal dari Amerika. Bersama Rokwon, Jae-in mencari bukti di tumpukan sampah Jason. Rokwon menemukan kop surat bertuliskan FBI. Jae-in menduga bahwa Jason sedang menyamar sebagai penegak hukum. Mereka kemudian pergi ke kantor pelayanan apartemen untuk mencari informasi lebih lanjut tentang Jason. Dari keterangan, Jason menyewa kamar selama 2 bulan untuk menghadiri beberapa seminar. Ia berasal dari Miami, dan kasus pembunuhan juga terjadi di sana. Namun, semenjak Jason pindah ke Korea, teror pembunuhan berantai di sana langsung berhenti. Mungkinkah semuanya kebetulan? 저게 말만 듣던 야 이걸 저 폭행죄에 해당돼. Yuk, lanjut cerita. Esok harinya, Jae-in dan Rokwon membobol pintu mobil Jason. Di dalam mobil, Jae-in menemukan foto otopsi para korban pembunuhan. Suara Jason perlahan terdengar. Jae-in dan Rokwon spontan bersembunyi di bagasi mobil Jason. Hampir terjadi adegan romantis antara Jae-in dan Rokwon selama di bagasi. Namun semuanya sirna karena kentut super Jae-in. Akhirnya Jason berhenti. Rokwon dan Jae-in segera keluar menyusulnya. Mereka melihat Jason masuk ke sebuah ruangan. Jae-in melarang Rokwon untuk mengikutinya. Tapi pria itu tetap masuk ke ruangan dan tidak sengaja menginjak Gordon hingga ia tergulung jatuh. Rokwon sangat terkejut saat tahu itu adalah ruang seminar para petinggi polisi. Dan Jason hadir sebagai pembicara karena ia adalah profiler dari FBI. Jae-in belum sepenuhnya percaya pada Jason. Ia masih mengira Jason pembunuh berantai sekaligus FBI. Bersama Rokwon, ia terus memata-matai Jason sampai ke dalam restoran. Jae-in kaget karena penulis Beyond datang dan mencoba menggoda Jason. Singkat cerita, pesta peluncuran buku baru penulis Beyond digelar. Jason dan Jae-in hadir sebagai tamu undangan. Kesempatan ini dimanfaatkan Jae-in untuk terus memata-matai Jason. Tapi siapa sangka, ternyata Jason adalah penggemar dari buku yang Jae-in tulis. Bahkan, Jason sampai mengesampingkan penulis Beyond. Usai acara, Jason mengajak Jae-in mampir ke rumahnya. Saat Jason sedang ke kamar mandi, Jae-in menyelinap masuk ke kamarnya dan menemukan sebuah koper. Tapi belum sempat membukanya, Jason keluar kamar mandi dan Jae-in pura-pura tidur. Saat dibangunkan, Jae-in beralasan ingin ke kamar mandi. Sampai di dalam, Jae-in langsung mencetak semua sidik jari yang tertinggal dan menemukan sehelai rambut. Tapi saat Jae-in keluar kamar mandi, ia kaget karena Jason telah menunggunya. Rupanya, selama ini Jason sadar kalau Jae-in membuntutinya. Ia membuka kopernya dan menunjukkan bahwa itu adalah barang-barangnya yang akan ia bawa terbang ke Amerika. Sebagai profiler FBI, Jason memberitahu langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan pembunuh berantai, seperti membuang mayat di rumah kosong.
Sementara itu, Jason dibuat terpesona oleh Jae-in karena dapat memahami perasaan seorang pembunuh yang sebenarnya. Sebelum pulang, Jason mengajak Jae-in untuk pergi berkencan. Saat menuju apartemennya, Jae-in terkejut karena tiba-tiba saja Rock-han muncul dan memarahinya. Jae-in tidak terlalu memperdulikan hal itu. Ia menunjukkan barang bukti rambut yang ia temukan di rumah Jason dan menyuruh Rock-han untuk mengirimnya ke bagian forensik. Tapi Jason tidak bisa karena ia sedang diskors. Saat ingin tidur, Jae-in malah terus terbayang wajah tampan Jason. Ia jadi tidak bisa tidur dan akhirnya memutuskan untuk menyelidiki rumah kosong lainnya. Jae-in mencoba menghubungi Rock-hwan, tapi panggilannya tak kunjung diangkat. Akhirnya, Jae-in menyelinap masuk ke sebuah galeri baju pengantin. Siapa sangka, Jonggu juga berada di sana dan sedang menyembunyikan sebuah koper. Semua itu dilihat oleh Jae-in hingga kecurigaannya kembali berubah dan menganggap Jonggu-lah pembunuh berantai itu. Kehadiran Jae-in rupanya disadari oleh Jonggu. Meskipun Jae-in berpura-pura menjadi manekin, tapi Jonggu tetap mengetahuinya. Jae-in hampir saja celaka jika Jason tidak datang menolongnya. Adegan penyelamatan itu sangat dramatis. Namun pada akhirnya, Jonggu berhasil dilumpuhkan Jason. 이런 씨발 Polisi langsung datang ke TKP dan menemukan korban lainnya. Jonggu juga langsung diringkus oleh polisi. Semuanya jadi gempar, termasuk media yang mengerubungi kantor polisi. Rock-hwan yang khawatir segera datang mencari Jae-in. Namun saat melihat Jae-in, wanita itu malah makin terpesona pada Jason. Kini nama Jae-in jadi terkenal. Ia juga menjadi anak kesayangan Pak Urip. Namun saat ingin menuangkan kejadian itu ke dalam cerita, Jae-in jadi ragu saat menulis nama Jonggu sebagai pelaku utama. Keraguannya pada Jonggu makin kuat saat bertemu Jason keesokan harinya. Menurut Jason, Jonggu hanyalah pencuri biasa dilihat dari penampilannya dan kecerdasannya. Siapa sangka jika Rock-hwan melihat kedekatan Jason dan Jae-in hingga ia harus menahan rasa cemburu. Ya, namanya juga friendzone. Jason dan Jae-in mengunjungi tempat kejadian. Jason ingin membantu Jae-in untuk mendapat inspirasi yang nyata dalam ceritanya kali ini. Setelah itu, mereka sering menghabiskan waktu bersama. Suatu hari, Jason mengajak Jae-in ke galeri pengantin tempo hari. Jason bercerita bahwa ia juga menyelidiki kasus pembunuhan yang serupa di Miami. Tersangka utamanya tewas karena kecelakaan mobil. Jason menemukan fakta bahwa pembunuh itu sering disiksa ibunya yang seorang pelacur di masa kecil. Akhirnya, ia memilih membunuh ibunya dan menyimpannya ke dalam koper. Jae-in yang mendengarnya jadi sedih. Menurutnya, pembunuh itu tidak akan jadi jahat jika dia menjadi seorang anak yang bahagia. Bagi Jae-in, pembunuh itu dilahirkan sebagai malaikat. Namun, ia berubah menjadi jahat karena keadaan. Entah mengapa, Jason jadi terharu. Ia mendekat dan mengalungkan kalung hadiahnya untuk Jae-in. Saat Jason mencium Jae-in, tiba-tiba Rock-hwan datang dan mengacaukan segalanya. Rock-hwan terbakar api cemburu dan memborgol Jason dengan semua tuduhan pelanggarannya. Cinta ditolak, borgol bertindak. Jae-in mencoba membela Jason, hingga kedua sahabat ini jadi bertengkar. Saat Jae-in ingin pergi naik mobil Jason, Rock-hwan datang dan menariknya keluar. Jason tak bisa tinggal diam dan mencoba membela Jae-in. Akhirnya, kedua pria itu jadi berkelahi. Jae-in benar-benar muak. Ia menarik Rock-hwan ke dalam kantor polisi. Rock-hwan balik memarahi Jae-in. Ia sangat terbakar api cemburu dan bertanya apakah Jae-in pernah melihatnya sebagai seorang pria, bukan sebagai sahabat. Jae-in langsung terdiam mendengarnya. 그리고 이 목걸이는 또 뭐야? 솔직하게 얘기해봐. 넌 단 한 번이라도 날 남자로 생각한 적 있어? Selama perjalanan, Jae-in jadi kepikiran perkataan Rock-hwan. Berdasarkan kasus pembunuhan berantai di Miami, Jason mengaku bahwa pembunuh sebenarnya adalah polisi setempat. Ia membunuh puluhan wanita setelah cintanya ditolak. Jae-in paham kalau Jason jadi curiga kepada Rock-han. Tapi, Jae-in sangat percaya bahwa Rock-hwan bukanlah pria seperti itu. Berita melaporkan bahwa Jonggu melarikan diri dari penjara. Dari rekaman CCTV, nampak sekali bahwa Jonggu tidak kompeten menjadi pembunuh. Di lain tempat, Rock-hwan mengunjungi Pak Urip di kantornya dan memberitahu sesuatu
tentang Jae-in. Jason mengajak Jae-in yang galau ke sebuah tempat. Di sana ia memberikan sebuah tiket ke Amerika dan berharap Jae-in dapat ikut bersamanya. Malam harinya, Rokwon menyelinap masuk ke apartemen Jae-in dan mengambil beberapa foto korban dan analisisnya. Di basement parkir, seorang wanita merasa diikuti. Saat ia membuka pintu, tiba-tiba saja Rokwon datang dari belakangnya diikuti suara jeritan dari wanita itu. Jonggu rupanya masuk ke apartemen Jae-in untuk mencuri. Sebelum sempat mencuri, tiba-tiba saja seorang wanita masuk dan langsung mengambil pisau. Tak berselang lama, Jae-in juga sampai di apartemennya. Jonggu mencoba mencelakai Jae-in, tapi wanita itu keburu keluar apartemen. Jae-in sangat galau. Ia mencoba menghubungi Rokwon, tapi tidak diangkat. Akhirnya, ia pergi ke rumah Rokwon dan terkejut melihat seorang wanita tak sadarkan diri. Di waktu yang bersamaan, Rokwon sedang berada di luar dan menarik sebuah koper besar. Mendengar kedatangan Rokwon, entah mengapa Jae-in langsung bersembunyi di kamar mandi. Di celah kamar mandi, Jae-in sangat syok melihat Rokwon mencekik gadis itu sampai mati. Jae-in jadi syok karena berarti Rokwonlah pembunuh sebenarnya. Jae-in segera kabur ke apartemennya. Ia tak menyangka jika sahabat kecilnya Rokwon adalah pelakunya. Ia ingin menghubungi polisi, tapi tiba-tiba dari luar terdengar Rokwon memanggilnya. Jae-in tidak ingin membuka pintu. Ia menangis dan mengungkapkan kekecewaannya kepada Rokwon. Selepas kepergian Rokwon, Jae-in menangis. Ia teringat semua kenangannya dengan Rokwon sedari kecil. Bahkan, Rokwon pindah haluan menjadi polisi supaya bisa membantu Jae-in menjadi penulis kriminal. Kegalauan yang sama juga dirasakan oleh Rokwon. Siapa sangka, ternyata Jonggu adalah pacar Yumi. Ia datang ke apartemen Yumi dan mengajaknya tinggal di Hawaii. Tapi sebelum itu, Yumi mengajak Jonggu untuk mencuri di semua kamar apartemen yang kosong karena penghuninya pergi berlibur. Di waktu yang bersamaan, Jae-in pergi ke rumah Jason untuk mengembalikan tiket penerbangannya ke Amerika. Jae-in tidak bisa ikut dengan Jason. Nampaknya Jason sangat kecewa. Apalagi Jae-in terus melindungi Rokwon meskipun ia tahu bahwa Rokwon adalah pembunuh berantai. Tapi guys, semua dugaan kalian itu salah besar. Rokwon tidak benar-benar membunuh. Ia meminjam boneka manusia milik Pak Urip dan mencekiknya supaya Rokwon bisa menjadi profiler seperti Jason. Semua itu baru Jae-in ketahui saat Pak Urip mengiriminya foto Rokwon yang sedang terduduk lemas memandangi boneka manusia. Saat Rokwon sedang gabut, salah satu tim forensik menelponnya. Ia diberitahu bahwa rambut yang ditemukan Jae-in di rumah Jason cocok dengan DNA salah satu korban. Lantas, Rokwon bergegas menuju apartemen Jae-in. Tapi apesnya, di waktu yang bersamaan, Jason mengaku pada Jae-in bahwa dialah pembunuh yang sebenarnya. Jae-in mencoba tenang, karena ia pikir Jason sedang bercanda. Tapi saat Rokwon menelponnya, Jae-in langsung syok. Apalagi, Jason langsung merampas ponselnya. Ternyata Jason benar-benar pembunuh. Ia menjerat leher Jae-in dengan ikat pinggang, seperti caranya membunuh korban yang lainnya. Jae-in berhasil kabur. Ia mencoba menelpon security apartemen, tapi Jason sudah berada di sana dan memutus semua sambungan CCTV. Jae-in mencoba kabur lewat jendela apartemennya. Namun, Jason keburu datang dan menariknya ke atas. Syukurlah, Jae-in berhasil lolos. Ia masuk ke sebuah kamar di bawah apartemennya. Ternyata Jae-in bertemu dengan Jonggu dan Yumi. Jae-in menyuruh mereka untuk tetap diam. Tapi bau kentut Jae-in membuat mereka segera berlari. Siapa sangka, di balik pintu, Jason telah menunggu dan langsung melumpuhkan Jonggu. Sementara, Jae-in kembali mengurung diri di dalam apartemen. Saat Rokwon hendak menyelamatkan Jae-in, ia diserang oleh Jason. How can you be a hero? Ia hampir tewas jika saja Yumi tidak datang menyelamatkannya. Jason mencoba mencekik Yumi. Untunglah Jae-in datang mengalihkan perhatiannya. Mereka sempat berkelahi hingga akhirnya Jae-in menggunakan pemantik api membakar wajah Jason. Hingga pria itu jatuh ke lantai bawah dan tak sadarkan diri. Singkat cerita, Jason ditangkap dan diekstradisi ke Amerika. Hubungan Jae-in dan Rokwon kini juga lebih dari sekedar teman. Ya, dengan begitu cerita pun selesai. Pada awal film kita akan diperlihatkan seorang gadis kecil cantik di sebuah kuil dengan seorang pendeta. Dikisahkan gadis kecil ini bernama Ari Dongdong. Dia merupakan anak yatim piatu yang tinggal di sebuah kuil bersama sang pendeta, yang kini menjadi orang tua asuhnya. Pagi ini Ari terlihat hendak berangkat ke sekolah menggunakan mantel kuningnya bersama sang pendeta. Di tengah jalan Ari bertemu dengan seorang anak lelaki yang menaiki sepeda bersama ayahnya. 아리야, 이 아리. 아리아리 동동할 때 아리를 생각하면
Sesampainya di sekolah, ada seorang anak lelaki yang bertanya mengapa Ari menggunakan mantel pada hari itu, sementara di luar cuaca sedang cerah. Ari mengatakan bahwa ia menggunakan mantel untuk melindungi orang-orang dari kutukan yang ada pada dirinya. Ari bercerita bahwa saat dilahirkan, ia melihat sebuah cahaya berbicara yang mengatakan bahwa Ari ini adalah seorang putri yang terkena kutukan. Jadi, siapapun yang menyentuhnya akan mendapat kesialan. Seperti halnya ibu Ari yang meninggal karena memegangnya sehabis melahirkan. Sementara sang ayah yang tidak percaya akan kutukan tersebut membawa Ari untuk berobat. Tetapi karena kelalaiannya yang tak sengaja menyentuh Ari, ayahnya pun meninggal. Dan Ari yang kecil pada saat itu diasuh oleh sang nenek. Tetapi lagi-lagi sang nenek juga meninggal sehabis menyentuhnya. Itulah sebabnya kini Ari tinggal di kuil bersama pendeta. Pada saat murid-murid sekelas sedang gotong royong, Ari berbicara kepada seorang anak lelaki yang tadi ia temui di jalan. Anak lelaki tersebut bernama Sa Jokang. Jokang merupakan teman sebangku Ari dan merupakan satu-satunya orang yang bersedia untuk berteman dengan Ari. Ibu guru yang tidak sengaja melihat Ari dan Jokang berbicara saat gotong royong, lantas langsung memarahi mereka. Tetapi tiba-tiba di baju ibu guru terdapat seekor kadal, hingga membuat ibu guru histeris ketakutan. Ternyata kadal tersebut merupakan peliharaan Ari yang ia bawa di dalam kantong mantelnya. Haduh Ari, ada-ada aja ya, masa peliharaan kadal sih? Pada saat pulang sekolah, Ari terlihat pulang bersama Jokang. Ari yang mempunyai imajinasi tinggi mulai mengatakan hal yang tidak masuk akal kepada Jokang. Seperti ia mengatakan sebab manusia takut kepada kadal, karena pada zaman dahulu kadal pernah menguasai bumi. Dan anehnya lagi, Jokang juga mempercayai semua perkataan imajinasi Ari. Ari juga mengatakan bahwa peliharaan kadalnya bernama Tiru Kakak. Dan setelah itu, mereka pun lanjut pulang sambil menyanyikan sebuah lagu bersama. Keesokan harinya Ari dimarahi oleh gurunya karena ia membawa lagi kadal peliharaannya ke sekolah. Tetapi dengan polosnya Ari terus menjawab perkataan ibu guru hingga membuat ibu guru marah dan mencubit pipinya. Saat pulang sekolah, Ari mengkhawatirkan keselamatan ibu gurunya karena telah menyentuhnya. Dan benar saja, saat pulang mengendarai sepedanya, ibu guru tak sengaja menabrak sebuah batu dan membuatnya terlempar ke dalam selokan. Kini semua orang-orang di sekolah menjauhi Ari karena takut mendapat kesialan dari kutukan Ari. Tetapi berbeda halnya dengan Jokang yang malah akrab dan berteman baik dengan Ari. Mereka selalu bermain bersama dan Jokang juga selalu membawa tas Ari dan mengantarkannya pulang ke kuil sehabis sekolah. Pada suatu hari ketika pulang sekolah, Ari terkejut karena mendapati kadal peliharaannya sudah tidak ada lagi di kantongnya. Jokang yang mengetahui hal itu membantu Ari untuk mencari kadal itu di dalam lumpur, hingga hujan turun mengguyur mereka berdua. Karena hal itu, Jokang demam dan izin tidak masuk sekolah beberapa hari. Ari yang kesepian karena tidak ada Jokang selalu menangis di kelas, dan semenjak itu ia tidak terlihat lagi di sekolah. Beberapa hari kemudian, keluarga Jokang hendak pindah keluar kota. Sebelum berangkat, Jokang datang ke kuil tempat Ari tinggal untuk memberikan sebuah boneka kadal kayu, tetapi ia tidak menemukan Ari di sana, dan Jokang pun terpaksa menitipkannya kepada sang pendeta. 10 tahun kemudian, Jokang telah tumbuh remaja menjadi pria yang tampan, tetapi ia masih menyimpan Ari di dalam hatinya. Saat itu ia mendapat cuti sekolah. Ia memutuskan untuk berkunjung ke kampung karena tempo hari ia mendapat telepon dari Ari untuk bertemu. Di saat bertemu dengan Ari, Jokang terkesima dan mengatakan bahwa Ari tambah cantik. Sementara Ari tidak banyak berubah. Ia masih dengan rambut pendeknya, cerewetnya, dan imajinasi tingginya. Selama di kampung, Jokang dan Ari selalu menghabiskan waktu bersama. Tiap malam, Ari selalu mengajarkan Jokang bahasa Inggris. Mereka juga membersihkan kuil bersama dan makan bersama. Pada suatu malam, Ari yang selalu dengan imajinasinya menceritakan kepada Jokang bahwa ada hantu yang terus mendatanginya. Ia juga mengatakan bahwa hantu itulah yang telah mengajarkannya bahasa Inggris. Dan Jokang juga masih mempercayai perkataan Ari, sama seperti mereka kecil dulu. Lebih parahnya lagi, saat makan malam, Ari melihat seekor siput dan mengatakan kepada Jokang bahwa jika lelaki meletakkan siput di lidahnya, maka ia akan menjadi lelaki yang kuat.
Jokang yang naif malah melakukan hal yang dikatakan Ari dengan meletakkan siput di lidahnya. 요즘도 그러니? 요즘도 그래. 내 다리 한짝 부러진다면은 나는 할 거다. Keesokan paginya Jokang dan Ari menemui sang pendeta untuk berpamitan karena Jokang akan balik ke kota esok lusa. Pada malam harinya Ari membawakan Jokang makanan ke kamarnya, dan Jokang yang melihat ada kamera mengajak Ari untuk berfoto bersama. Pada saat makan, Ari bercerita bahwa ia sangat menyukai sushi, tetapi ia tidak bisa memakannya karena di kuil tidak diperbolehkan makan daging. Mendengar hal itu, Jokang mengatakan bahwa ayahnya mempunyai restoran sushi di kota. Mereka terus bercerita hingga Ari mengatakan bahwa esok ia ingin menikah dengan seorang banker untuk dapat merampok uang di bank dan membeli pesawat ruang angkasa. Jokang bertanya, untuk apa pesawat ruang angkasa? Ari menjawab, aku mau pergi dari planet ini karena di sini bukan tempatku. Malam itu Jokang tidak bisa tidur. Ia terus teringat kepada perkataan Ari yang ingin makan sushi. Akhirnya dengan modal nekat Jokang berangkat ke kota pada malam itu dengan menumpang mobil bak. Sampainya di kota, Jokang langsung menuju ke rumahnya dan membangunkan ayahnya untuk membuat satu box sushi. Setelah mendapatkan sushi itu, Jokang kembali ke kampung Ari. Keesokan paginya Ari yang baru bangun tidur melihat petunjuk di depan kamarnya. Dengan penasaran, Ari pun mengikuti petunjuk tersebut hingga ia sampai di ujung petunjuk dan melihat ada tikar dengan sebuah kotak di atasnya. Ari mendekat dan membuka kotak itu. Ternyata kotak itu berisikan sushi dengan berbagai jenis dan rasa. Ari yang terlampau senang tak sengaja mencium Jokang, hingga membuat Jokang terkena flu karena telah bersentuhan langsung dengan Ari. Ari yang merasa bersalah karena hal itu menjauh dari Jokang, dan kini ia kembali menghilang. Beberapa tahun kemudian, Jokang telah menjadi pria dewasa yang kini bekerja sebagai teller bank. Tetapi Ari tetap tidak hilang dari ingatannya, hingga pada suatu hari ia kembali bertemu dengan Ari. Ari menemui Jokang yang sedang bekerja dan membuat Jokang terkejut dengan pertemuan yang tidak direncanakan itu. Ari mengatakan bahwa ia akan menunggu Jokang hingga selesai kerja. Jokang yang tidak ingin kehilangan Ari lagi melepaskan tali sepatunya agar tidak pergi sebelum ia selesai bekerja. Setelah Jokang selesai bekerja, mereka pergi jalan-jalan. Jokang sangat bahagia karena akhirnya ia bertemu lagi dengan sang gadis pujaan hati. Jokang juga mengajak Ari untuk singgah makan sushi di restoran ayahnya. Ari bercerita kepada ayah Jokang bahwa ia merupakan alien yang selalu diikuti oleh UFO. Tetapi Jokang hanya terus tersenyum sambil memandangi wajah Ari. Jokang mengajak Ari untuk berkencan besok malam, tetapi Ari menolaknya dan mengatakan bahwa ia akan berangkat ke Amerika Serikat hari besok. Seketika raut muka Jokang langsung berubah sedih. Jokang mengatakan kepada Ari, jika kau ingin pergi, mengapa kau datang kembali? Ia juga menangis, memohon agar Ari tidak pergi, tetapi Ari tetap memutuskan untuk pergi. 진짜로 우주선 오면 나 보내줄 거야? 웃으면서 보내줘. Keesokan harinya dengan berat hati Jokang mengantarkan Ari ke bandara. Dan ternyata Ari yang terlihat tegar pun juga menangis di belakang Jokang. Kini hari-hari Jokang kembali murung dan tidak bersemangat. Scene berpindah, Jokang sedang menjenguk teman kerjanya yang sedang dirawat di rumah sakit. Dan ketika di dalam lift, ternyata juga ada Ari di sana. Tetapi ia tidak menyadarinya. Hingga saat lift berhenti, teman kerja Jokang melihat bahwa itu Ari. Dan dengan segera Jokang mengejarnya, tetapi Ari tiba-tiba ditarik oleh seorang suster dengan memanggil nama Kim Eun-jung. Mendengar suster memanggil nama yang berbeda, Jokang mengira bahwa itu adalah orang lain. Ternyata Kim Eun-jung itu merupakan nama sebenarnya dari Ari yang telah dirubah oleh sang pendeta. Keesokan harinya Ari kembali ke kampungnya. Ia berniat untuk menemui teman-temannya di kafe yang mereka bangun di tengah padang rumput yang luas untuk memberitahu bahwa ia akan menggelar sebuah pameran foto. Teman-teman Ari sangat antusias dengan pameran tersebut dan tak lupa mereka juga memberi selamat kepada Ari yang telah berhasil menggelar pameran foto hasil karyanya. Scene berpindah. Kini Ari telah di rumah sakit dan sedang diperiksa oleh seorang dokter. Tetapi ada satu cewek yang suka banget nyinyirin Ari. Cewek tersebut bernama Byunja. Dia merupakan teman sekamar Ari saat di rumah sakit. Walaupun dia suka nyinyirin hidup Ari, tetapi Byunja dan Ari tetap berteman baik. 바보처럼 나만 기다리고
Sementara Jokang juga masih berada di rumah sakit. Terlihat sedang membantu seorang anak yang hendak membeli sebuah minuman dari mesin jual otomatis. Namun ketika Jokang hendak memberi minuman itu ke tangan si anak, dia melihat anak itu memegang boneka kadal kayu yang dulu pernah ia beri ke Ari. Sontak Jokang langsung bertanya, dari mana anak itu mendapat boneka kadalnya. Sembari menangis, anak tersebut menjawab, ia mendapatkannya dari Enjung. Keesokan paginya Jokang datang ke kuil dan hendak membakar dirinya sendiri. Hal itu Jokang lakukan agar si pendeta mengatakan yang sebenarnya mengenai Ari yang kini menghilang. Akhirnya si pendeta menceritakan masa lalu Ari. Dulu Ari mengalami kecelakaan bersama kedua orang tuanya. Akibat kecelakaan itu, kedua orang tua Ari meninggal di tempat. Sementara Ari selamat dengan kondisi kritis dan membutuhkan transfusi darah. Namun sayangnya, karena kelalaian rumah sakit, mereka tak sengaja memberi Ari darah dari seorang penderita AIDS, hingga membuat Ari juga terpapar AIDS. apa 말이야? 삼촌 다 알아. Jadi rumor yang dikatakan Ari selama ini bahwa dirinya adalah manusia kutukan tidaklah benar. Itu hanyalah karangan Ari agar orang-orang tidak mendekatinya karena ia takut penyakitnya akan menular. Dan ternyata Ari yang sering menghilang selama ini karena ia pergi untuk berobat. Mendengar penjelasan dari si pendeta, Jokang langsung bergegas pergi ke kota untuk menemui Ari dengan bekal alamat Ari yang telah diberi oleh si pendeta. Sementara Ari ternyata sedang berada di pameran fotonya. Ketika Jokang tiba di sana, tempat itu telah sepi dan Jokang berusaha berkeliling mencari keberadaan Ari. Di tempat itu ia berhenti karena melihat foto Ari yang anggun terpampang lebar di depannya. Tiba-tiba Ari muncul di belakangnya dan membuat Jokang terharu karena bisa melihat gadis pujaannya. Mereka langsung pergi meninggalkan tempat pameran dan berjalan bergandengan seperti sepasang kekasih yang tak ingin dipisahkan. Ari membawa Jokang ke kafe teman-temannya yang ada di tengah padang rumput. Ari menunjukkan sebuah foto yang terpampang di tembok kafe itu. Ari mengatakan bahwa itu adalah lingkaran misterius yang bisa memanggil UFO datang. Ari mengatakan bahwa ia adalah alien yang sedang menunggu UFO itu datang untuk membawanya kembali ke planet aslinya. Ari bertanya kepada Jokang, jika UFO itu benar-benar datang, apa kau akan melepas kepergianku? Jokang pun berkata, ia akan ikut dengannya. Tetapi Ari tetap memohon kepada Jokang, apabila ia pergi nanti, Jokang harus mengucapkan selamat tinggal sambil tersenyum kepadanya. Malam itu mereka menghabiskan waktu berdua, hingga tiba-tiba kondisi Ari drop. Ia pun segera dilarikan ke rumah sakit. Jokang yang menunggu Ari di depan rumah sakit dalam keadaan hujan deras merasa menyesal dan tidak tahu harus bagaimana menolong Ari. Hingga Jokang teringat Ari pernah mengatakan bahwa lingkaran misterius dapat memanggil UFO. Ari juga ingin sekali bertemu dengan UFO. Untuk itu, Jokang berniat akan mewujudkan impian Ari yang satu ini. Padahal sebenarnya Jokang telah mewujudkan semua impian Ari. Mulai dari Ari ingin makan sushi, Ari ingin mempunyai kekasih seorang banker, dan yang terakhir Ari ingin bertemu UFO pesawat ruang angkasa. Jokang mulai membuat lingkaran misterius itu di tengah padang rumput yang ada di depan kafe teman-teman Ari. Jokang mengerjakan dengan merapikan rumput-rumput itu menyerupai bentuk lingkaran misterius. Ia mengerjakannya berhari-hari tanpa istirahat. Hingga pada akhirnya lingkaran misterius yang diidamkan pun selesai. Sementara Ari yang di rumah sakit baru sadar dari komanya, ia mendapat foto Jokang yang sedang mengerjakan proyek lingkaran misterius itu dari teman-teman kafenya. Ari pun meminta bantuan Byunja untuk mencari peralatan berhias karena ia akan pergi bersama Jokang. Setelah selesai bersiap, Ari menghubungi Jokang memintanya untuk datang menjemput ke rumah sakit. Jokang yang mendapat kabar tersebut langsung berlari bergegas ke rumah sakit untuk menjemput sang pujaan hati. Ari pun pergi meninggalkan rumah sakit bersama dengan Jokang tanpa memperdulikan larangan dokternya. Di perjalanan menuju tempat lingkaran misterius, Ari kembali bertanya apakah Jokang akan melepas kepergiannya dengan tersenyum. Dan Jokang menjawab, "Ya, aku terpaksa." Di saat mereka turun dari taksi, Jokang menggendong Ari menuju ke tengah lingkaran misterius yang telah dibuatnya. Di saat itulah, Ari menyatakan perasaannya bahwa ia mencintai Jokang, dan Jokang pun mengatakan hal yang sama. Ketika tiba di tengah lingkaran misterius, semua lampu menyala mengelilingi lingkaran misterius tersebut, hingga membuat Ari terkesima dengan karya Jokang. Di tengah lingkaran, mereka berpelukan dan mengingat semua kenangan indah mereka dari kecil. Kemudian Jokang menaiki sepeda mengelilingi Ari dan menyanyikan lagu masa kecil mereka.
hingga keduanya sama-sama tak kuasa menahan tangis. 어떡하면 좋니? 조카. Di tengah Ari dan Jokang yang telah menangis dan putus asa karena UFO tak kunjung datang, tiba-tiba seluruh lampu yang mengelilingi lingkaran berkedip hingga sepersekian detik kemudian muncullah sebuah cahaya di atas Ari. Ya, UFO yang mereka nantikan akhirnya tiba. Melihat hal itu, sontak Jokang pun berlari berusaha mendekati Ari. Tetapi Ari menyuruhnya untuk tetap di tempatnya. Ari juga memohon untuk Jokang membalik badannya karena Ari tidak akan bisa pergi jika Jokang melihatnya. Dan dengan menangis, Jokang pun membalikkan badannya membelakangi Ari. Sebelum pergi, Ari mengatakan, "Jika aku pergi, jangan menungguku untuk datang kembali." Dan Jokang menjawab, "Tidak akan. Kau sakit ketika berada di sini." Seriusan nih guys, kalau kalian nonton langsung, pasti kalian ikut nangis di scene ini, karena ini adalah part paling sedih di film ini. 갈게. 다리야. 뒤돌아보지 마. 너 돌아보면 나 갈 수가 없잖아. 안녕. Setelah ucapan perpisahan itu, Ari pun menghilang bersama dengan cahaya yang mengitarinya. Beberapa tahun kemudian, Jokang mendirikan sebuah restoran sushi yang ia beri nama Restoran Ari Jokang. Di dalam restoran ada sebuah kursi khusus yang dipersiapkan Jokang untuk Ari, dan apabila lelah, Jokang akan menatap kursi itu, dan ia melihat senyuman Ari yang indah. Kini Jokang telah menerima kepergian Ari, tetapi dalam hati kecilnya, ia masih mengharapkan Ari untuk datang kembali. Dan film pun tamat. 사랑은 기억이 아닐까? 그녀가 지금 여기에 없어도 가슴이 뛰고 설레이는 걸. Film dimulai dengan seorang gadis cantik bernama Hui Xiang sedang menyapa Paman Tei yang sedang memancing. Kakek bertanya tentang saudara kembarnya bernama Hui Bao. Akhirnya mereka bercerita bersenda gurau. Hui Xiang memuji Bao yang memiliki kehidupan beruntung karena setelah lulus langsung bekerja di agensi teater. 係啊，阿寶佢成世都咁好運。總之係邊個嫁到呢種男人就最好命啦。 Di tempat lain, para direksi teater sedang mengadakan rapat. Salah satu dari pemain naskah adalah Bao dan Manlok. Mereka adalah sepasang kekasih. Man menjadi pemeran utama pria, sedangkan pemeran utama wanita yang bernama Amy memberikan pendapat yang tidak disukai oleh Bao. 喂你好，就練得好唔妥，節奏唔啱，感情又唔湯唔水，鋼仙嘅心態。 Usai rapat, Bao yang berada di balkon didatangi oleh Man untuk memberikan sebuah jepit rambut sebagai hadiah dan menyemangatinya walaupun tidak menjadi pemeran utama dalam teater itu. 送俾我啊。你唔係啊？你生日啊？ Malam harinya, satu keluarga itu makan malam bersama. Usai makan, Hui Xiang yang melihat Bao menatap ombak laut di tepi balkon berusaha untuk menghiburnya. Bao, Man, dan Hui Xiang memang tinggal bersama. Saat bulan purnama tiba, mereka bertiga keluar untuk menelusuri jalanan yang agak mengerikan untuk mencari jangkrik yang telah hilang. Mereka bertiga pun mencari ke seluruh tempat hingga Bao memisahkan diri dari Hui Xiang dan Man. Sementara Man dan Hui Xiang memasuki sebuah gudang untuk mencari jangkrik itu. Di sana, Man memberikan pasangan jepit rambut yang sama seperti Bao. Lalu Hui Xiang ingin meminta untuk menonton latihan teater mereka. Singkat cerita, karena Bao dan Hui Xiang kembar, Bao tidak ingin jika Hui Xiang hadir di depan para penonton, karena ia tidak ingin penonton merasa ragu. Namun, di situasi itu, Man memperbolehkan Hui Xiang untuk menonton saat mereka sudah memakai kostum latihan. Lama berbincang, suasana menjadi hening. Saat keduanya terbawa suasana, mereka ingin berciuman. Namun, suara langkah kaki Bao menyadarkan Man dan mengurungkan niatnya itu.
Keesokan harinya, Husiang menemui Man untuk mengembalikan buku naskah yang sempat ia pinjam kepada Man. Saat ia berkata jika ia menyukai buku itu dan ingin memilikinya, Man malah memberikan buku itu untuknya karena sebenarnya ia masih memiliki salinan lain. Scene berpindah ke sebuah bioskop teater, di mana semua tim teater sedang melakukan latihan untuk pementasan yang diadakan. Naskah yang mereka bawakan adalah sebuah kisah cinta seorang pria yang berlabuh kepada dua orang wanita, yaitu Zahrong dan Huiniang, kisah gadis kembar. Dan Pialing yang sangat mencintai Huiniang benar tidak mengira jika di depannya adalah Huiniang. Huiniang yang dianggap telah meninggal 3 tahun lalu muncul di hadapan Pialing yang ternyata itu adalah Zahrong. Lalu, part 1 dari teater itu pun ditayangkan di pentas teater. Bao yang menjadi pemeran pembantu melihat aksinan itu dengan sedikit bersedih. Para penonton ramai menyaksikannya. Semua orang larut dalam cerita menyedihkan itu. 惠娘已死3载，怎会有借肉身还魂之事？李惠娘阴魂不散，来夺我的陪郎。你看，这是他的信物。既是爱着惠娘，还是昭容啊！ Keesokan harinya, part 2 untuk tampilan teater itu membuat semua penonton terpukau. Ami sebagai pemeran utama pun banyak mendapat pujian. Husiang juga datang untuk membawakan bunga untuk Bao sebagai tanda selamat. Tapi Bao tetap bersedih karena ia tidak menjadi pemeran utama. Scene berganti saat di mobil, Husiang yang datang ke kota Man untuk menghampirinya dan mengatakan akan menggantikan peran Bao karena ia sedang dalam keadaan sakit. Man merasa kaget dan menyapanya dengan lembut. Part ketiga dari teater itu membuat semua penonton kagum dengan penampilan Bao yang tidak seperti biasanya, sangat menjiwai. Yap, tepat sekali. Itu adalah Husiang yang menyamar menjadi Bao. 哦，我想起来了，桥上佳人。这是妹妹留给你的信物，读物如见人。 Saat di ruang ganti, Husiang mengganti bajunya. Namun karena sedikit kesulitan sebab lengan baju yang menutupi tangannya membuat ia susah untuk membuka resleting bajunya. Dan di sana datanglah Man dan membantunya. Adegan mesra pun terjadi di antara mereka. Flashback ke Bao dan Husiang yang sedang mengobrol di kamar. Husiang ingin membantu Bao untuk menggantikannya tampil di panggung teater. Namun Bao tidak yakin karena Husiang tidak mengerti dengan naskah itu. Tanpa disadari Bao, Husiang sudah membaca naskah mereka. Malam harinya, Man kembali ke apartemen. Saat itu, Bao bertanya soal penampilan Husiang kepada suami. Berpindah ke party. Sesaat Bao dan Man datang, semua tepuk tangan bersuara untuk memberi selamat. Seketika, Bao merasa kecewa karena mengetahui penampilan Husiang yang bagus lebih baik darinya. 你真係咁諗咩？你呃我，惠陽真係做得好過我。 佢只不過喺度亂咁演嘅咋。 Keesokan harinya, di apartemen, Husiang dan Man sedang bermesraan di sebuah hotel. Beberapa hari kemudian, Husiang yang berada di hotel lain menelpon Man dan menanyakan apakah Man tidak ingin menemui Husiang di hotel. Ia berpikir jika suami tidak akan menemuinya, tapi tiba-tiba Nan datang, Husiang pun memeluknya. Malam harinya, suami pulang ke rumah dan menemui Bao. Sedari datang, ia memeluk Bao dan mengajak Bao untuk menikah. Namun, Bao menyangkal itu karena ia takut ketika menikah tidak bisa leluasa dengan keadaan lagi. 結婚就可以安定落嚟咩？ Scene berpindah saat Bao dan Husiang pergi menggunakan perahu di laut, namun saat Bao terjatuh ke laut dan Husiang tidak menyelamatkannya, malah membunuhnya dengan memukul Bao dengan pengayuh perahu. Sesampainya di rumah, ibunya menyadari jika Husiang telah pulang dengan keadaan basah, sebab ia merasakan lantai itu basah. Namun, itu adalah Bao. Keesokan harinya, ibu Bao yang buta itu didatangi oleh tetangga. Ia mengira yang datang adalah Husiang. Ia bertanya kepada tetangga apakah Husiang pernah mengatakan jika ia pergi ke suatu tempat. Beberapa hari kemudian, ibu datang ke kediaman Bao untuk memberitahu kehilangan Husiang kepada mereka. Namun, Bao mengatakan untuk tidak khawatir karena Husiang akan segera kembali. Malam harinya, Man menemui rekan kerjanya untuk bercerita jika ia merasa ada sedikit kejanggalan yang terjadi atas hilangnya Husiang. Saat kembali ke rumah, Man yang tengah tidur mengalami mimpi buruk dan bangun menuju kamar Husiang.
Ia melihat kotak jepit yang ada di atas meja kosong. Tiba-tiba Bao datang dan menanyakan apakah Man mengetahui keberadaan Hu Xiang. Sebenarnya di sini Bao telah mengetahui jika Hu Xiang dan Man telah selingkuh. Maka dari itu ia berniat menenggelamkan Hu Xiang saat di pantai itu. Saat Bao ingin menggunakan baju Hu Xiang yang berwarna merah, Man merasa jika bercandanya Bao keterlaluan. Ia pun meninggalkan Bao. Keesokan harinya, saat semua tim sedang melakukan latihan untuk penampilan besok, terjadilah kecelakaan. Sebut saja Arif, yang membuat sebuah besi mengenai Hunyang atau Ami. Itu membuatnya tidak bisa ikut tampil karena cedera. Sedangkan Bao dimarahi manajer sebab tidak fokus dalam latihan yang mengakibatkan semuanya terjadi. Lanjut di kediaman Hu Xiang. Polisi datang ke sana untuk memberitahu kalau mereka menemukan baju Hu Xiang di tepi pantai. Ibunya berkata jika itu bukan milik Hu Xiang. Polisi memberikan informasi kepada detektif Wang yang mengatasi masalah ini. Mereka merasa banyak kejanggalan yang terjadi. Hari itu juga, Wang menemui Paman Tei yang menemukan baju Hu Xiang itu. Paman Tei berkata jika baju itu bukanlah style yang sering digunakan Hu Xiang. Namun, ia mengenali itu adalah milik Bao. Najib pun mengumpulkan semua informasi dan menelaah semua keadaan hingga ia juga menelusuri bioskop tua yang sudah tidak dipakai untuk mencari kejanggalan yang ada. Malam harinya, Bao mendatangi tempat ganti baju teater dan melihat bayangan dari mata merah di topeng. Lalu ia melemparnya. Yap, itu hanyalah ilusinasinya saja. Berpindah di tempat lain, Wang menonton latihan mereka. Wang memanggil Bao dengan sebutan Hu Xiang. Wang memberi info kepada suami jika baju yang ditemukan oleh polisi itu adalah milik Bao. Sesampainya Wang berdiskusi dengan pacarnya tentang kejadian hilangnya Hu Xiang itu. Ia berkata bahkan Man tidak dapat membedakan mana Bao dan mana Hu Xiang. Keesokan harinya, Fan yang juga seorang polisi mendatangi Man untuk bertanya tentang sidik jari keduanya. Namun, Nan berkata karena mereka tinggal bersama, maka itu akan menyulitkan untuk menemukan sidik jarinya. Selanjutnya, Man dan Fan mendatangi bukit untuk mencari bukti lain atas hilangnya Hu Xiang. Man menemukan jepit rambut yang pernah diberikannya kepada Hu Xiang. Sesampainya di kantor, Man melihat loker milik Bao. Ia yang mendengar rekaman naskah di HP Bao merasa sedih dan teringat dengan Hu Xiang. Keesokan harinya, penampilan teater akan diadakan. Bao yang masih berias di fitting room didatangi oleh Man tiba-tiba. Bao mendekatinya dan berkata merindukannya. Man dengan menggigit area sensitif yang pernah Bao ketahui dari Hu Xiang. Langsung terjadi adegan dewasa antara mereka. Bao merasa kecewa karena Man yang langsung bergairah saat ia menyentuh bagian sensitif Man. Ia teringat dengan Hu Xiang dan pergi dari sana. Malam harinya, Fan yang mendatangi Nyonya Li, ibu dari Bao dan Hu Xiang yang sudah mengalami kebutaan untuk meminta keterangan. Nyonya Li menceritakan jika mereka berdua meskipun kembar memiliki aroma yang berbeda. Lalu, Fan juga menemukan petunjuk lainnya. Selanjutnya, Fan mendatangi pulau dan di sana ada gedung tua. Ia menelusuri beberapa ruang hingga akhirnya ia diculik oleh seseorang yang belum diketahui orangnya. Di fitting room, tampak Man sedang mengobrol dengan Bao dan menanyakan apa sebenarnya yang terjadi dengan Hu Xiang. Flashback Bao dan Hu Xiang berbicara di atas bukit dan Bao bertanya apakah Hu Xiang dan Man memiliki hubungan. Di sana, keadaannya sedang petir dan Bao sangatlah takut dengan petir. Saat Hu Xiang memegang bahu Bao, ia langsung terkejut dan hampir jatuh ke jurang, namun Hu Xiang membantunya dan selamat dari sana. Sebab ia tahu jika Bao takut petir. Ia mengajaknya untuk pergi dari tepi jurang dan berteduh di sebuah gua yang banyak arca bekas. Kembali ke fitting room, Bao berkata jika perginya Hu Xiang adalah hal yang terbaik untuk mereka. Scene berpindah ke Fan yang diculik. Ternyata orang yang menculiknya adalah Hu Xiang, dan ia menceritakan semuanya. Ia berpikir jika ia kembali, ia akan mengacaukan penampilan Bao yang menjadi pemeran utama dalam teater. Part terakhir dari drama teater pun diadakan. Bao terlihat bernyanyi di teater itu. Flashback ke Bao dan Hu Xiang yang di atas perahu. Di sana Hu Xiang yang memberitahu jika Bao adalah pacar yang tidak menyenangkan dan pemeran yang curang.
Itu membuat Bao marah hingga ia terjatuh ke pantai dan tenggelam. Namun Hu Xiang tidak mau membantunya dan malah membuatnya lebih tenggelam. Dan saat ia memanggil Bao, tiba-tiba Bao menariknya ke dalam air dan mengambil baju yang dikenakan Hu Xiang dan keluar dari dasar air. Dan orang yang dilihat pemantai di pagi hari kala itu adalah Bao, bukan Hu Xiang. Berdasarkan kepribadian Hu Xiang, ia yang tidak ingin melawan Bao. Ia tidak berani pulang. Jadi setelah perkelahian itu, Hu Xiang masih selamat. Makanya ia bersembunyi di bioskop tua itu. Fan dan Wang sedang dalam mobil dan mengidentifikasi bahwa Bao mengira ia telah berhasil menenggelamkan Hu Xiang. Namun Bao juga pergi ke tempat persembunyian Hu Xiang yang belum tewas itu. Dan ia membiarkan Hu Xiang tetap hidup karena ingin mengetahui apa yang sebenarnya diinginkan oleh Hu Xiang. Dalam penampilan teater, Hu Xiang juga ikut tampil di sana dengan menggunakan gaun putih, sedangkan Bao gaun merah namun belum muncul di atas teater. Bao yang melihat penampilan mereka lewat televisi di fitting room agak sinis. Lalu Bao datang ke pentas teater itu. Semua penonton kaget melihat mereka yang kembar asli dari drama itu. 已失去唱戏，你就让我完成我的心愿。与他长相厮守，你在他的心中已经死了，根本就不应该再来纠缠。 Dalam drama, Hu Xiang sebagai Zahrong bertanya siapa yang dipilih Nan sebagai Pealing antara Yang Bao yang berperan menjadi Huiniang. Namun Pealing berkata jika dirinya mencintai keduanya. Dalam drama itu, Zahrong mengalah untuk Huiniang karena tahu jika Huiniang sangat membencinya. Lalu ia pun menusuk perutnya dengan pisau dan drama pun berakhir. Namun, Hu Xiang benar-benar bunuh diri, bukan sebuah drama. Man dan Bao yang melihat itu sangat terpukul. Semua penonton terharu melihat teater itu, namun para kru berlari untuk membantu. Ya, dan cerita pun tamat. Seorang peneliti Korea Selatan bernama Woo Suk sedang mempresentasikan proyek ilmiahnya kepada CEO perusahaan teknologi dari Rusia. Woo Suk berteori untuk membuat sebuah mesin waktu dibutuhkan gabungan antara wormhole dan black hole. Sepertinya Woo Suk terinspirasi membuat mesin waktu untuk dapat kembali menemui istrinya yang sudah meninggal dunia. Proyek mesin waktu tersebut diberi nama Project Trotsky. 줄기세포 치료 기술이 완벽하게 성공되어 있는 미래로 모셔다 드리겠습니다. 3 tahun kemudian, karena penyatuan nuklir membutuhkan sistem pendingin, maka laboratorium dibuat di bawah laut. Tim peneliti yang dikepalai Woo Suk melakukan penelitian di lubang bawah laut Blue Hole. Sambil bekerja, seorang peneliti Nanda dan peneliti Yona tampak berpacaran. Bukan hanya mereka saja, peneliti Yong Eun dan peneliti Jiwan juga sudah berpacaran selama 7 tahun. 그러고 보니까 우리가 만난 지도 벌써 7년이 됐네. Di tempat lain, perwakilan perusahaan Pak Jo menyampaikan kepada Woo Suk bahwa dalam 2 hari tim peneliti akan dipulangkan. Kontrak kerja juga terancam tidak akan diperpanjang karena sampai saat ini penelitian baru sampai pada tahap simulasi. 24시간 후로밖에 못 가고 장소 이동 불가능한 게 성공이야? 성공했잖아요, 거의. Woo Suk tidak ingin penelitiannya berakhir begitu saja. Sebelum dipulangkan, Woo Suk mengajak timnya untuk melakukan tes percobaan secara langsung. Jiwan khawatir karena sangat berbahaya untuk langsung mengirimkan manusia. Lalu Woo Suk menyampaikan kepada pihak perusahaan bahwa tim peneliti akan melakukan uji coba manusia dengan melakukan perjalanan waktu 1 hari ke masa depan. 전부 철수할 겁니다. 호에너지로 웜홀을 지탱할 수 있는 시간이 최대 15분이니까요. Di sisi lain, Yona sepertinya ingin menunjukkan sesuatu kepada Nanda. Akhirnya, Pak Jo mendapatkan perpanjangan kontrak kerja tim peneliti. Pak Jo akan menaruh kontrak itu di atas meja dan di masa depan Woo Suk dapat menandatanganinya. Lalu semua anggota tim mempersiapkan tes uji coba tersebut. Woo Suk dan Yong Eun akan pergi ke masa depan selama 15 menit. 15분입니다. Yong Eun bercerita ia melihat ayahnya di dalam mimpi. Yap, ayah Yong Eun lah yang menginspirasi Woo Suk untuk melakukan penelitian. 이건 너한테도 필요할 것 같다, 야. Tepat jam 11 pada tanggal 24, Woo Suk dan Yong Eun melakukan perjalanan waktu dengan mesin Trotsky.
Sebelum pergi, Wusuk mengirim pesan terjadwal kepada semua anggota tim. Wusuk dan Yong-eun terbangun di esok hari pada jam 11 tanggal 25. Namun sepertinya telah terjadi sesuatu dengan laboratorium hari itu. 귀한 프로그램 세팅해. 계약서가 줄게. Tiba-tiba seseorang mencoba membunuh Wusuk. Wusuk melawan dan orang itu pun melarikan diri. Lalu Wusuk mengcopy file CCTV untuk mengetahui apa yang telah terjadi. Wusuk juga menemukan sobekan kertas bertuliskan Pak Jo. Kemudian Wusuk masuk ke mesin waktu, namun Yong-eun terlambat masuk sehingga tertinggal di masa depan. Selanjutnya, Wusuk kembali ke masa kini pada tanggal 24. Anggota tim terkejut melihat Yong-eun tidak kembali bersama Wusuk. Tidak ada yang tahu bagaimana cara mengembalikan Yong-eun. Wusuk membohongi perusahaan dengan mengatakan tes uji coba batal dilakukan. Wusuk pun meminta tim evakuasi untuk bersiap saat dipanggil. Saat sedang memperbaiki mesin, Yong-sik menemukan Yong-eun yang pingsan di dalam mesin. Tidak ada yang tahu apa yang telah terjadi dengan Yong-eun. Wusuk berkata di masa depan seseorang mencoba membunuhnya dan laboratorium juga meledak. Walaupun sudah melihat peristiwa di masa depan, namun Wusuk masih ingin menyelamatkan penelitiannya sehingga membuat anggota timnya menjadi cemas dengan keselamatan mereka. 팀장님, 철수해야 되는 거 아닙니까? Kemudian mereka melihat file CCTV yang diambil Wusuk. Namun ternyata hampir semua file CCTV sudah rusak karena terjangkit virus LP buatan Yong-eun. Sepertinya seseorang akan merusak sistem komputer utama. Mereka menemukan dua video yang masih utuh. Satu video memperlihatkan seseorang tengah terbakar hidup-hidup dan satunya lagi menampilkan ledakan yang menghancurkan laboratorium. Ledakan itu terjadi di esok hari tepat pada jam 11.00. Untuk mencegah terjadinya ledakan, mereka harus mencegah virus LP masuk ke dalam sistem komputer. Sebelumnya, Yong-eun membuat virus LP untuk mendengarkan musik-musik klasik. 그나마 화면으로 분간할 수 있는 거는 방금 보신 게 다예요. Cerita kemudian berlanjut. Akhirnya Wusuk menceritakan kejadian yang akan terjadi kepada pihak perusahaan. Mendengar perkataan Wusuk, pihak perusahaan pun memaksa tim peneliti untuk mengevakuasi dan menyerahkan data-data penelitian. Beberapa anggota ingin segera dievakuasi, sementara yang lainnya masih ingin melanjutkan penelitian. Setelah melakukan voting, mereka pun memutuskan untuk mencegah ledakan itu terjadi. Wusuk mengurung Pak Jo agar tidak memanggil tim evakuasi. Kemudian Wusuk berterima kasih kepada Jiwon yang mau mendengarkan perkataannya. Di sana Jiwon berkata ia akan menuruti Wusuk sampai menjelang terjadinya kebakaran. 야, 지금 이게 지금 폭발의 원인이라도 되면 어떡할 건데? 어? 뭐 하는 거야? 흡연 부스 가스표. Kemudian semua anggota tim mencari sumber api yang menyebabkan kebakaran. Namun setelah lama mencari, mereka tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Yona dan Nanda mendatangi sebuah ruangan yang jarang dikunjungi. Di sana mereka menemukan penutup pipa yang sudah longgar. 수가, 지금 방으로 가. 방으로 가서 절대 나오지 마, 알았지? Tiba-tiba Pak Jo terjatuh dari langit-langit lalu menimpa pipa gas tersebut. Yap, Yona dan Nanda menghilangkan penutup pipa. Di sisi lain, Wusuk mencoba membangunkan Yong-eun untuk mendapatkan vaksin virus. Melihat itu, Jiwon pun menghadang Wusuk. Jiwon berkata, sudah saatnya melakukan evakuasi karena nyawa manusia lebih penting daripada penelitian. Namun, Wusuk berpendapat lain, ia tidak ingin penelitiannya hancur berantakan. Setelah Yong-eun terbangun, Wusuk langsung meminta vaksin virus. Namun ternyata Yong-eun tidak pernah membuat vaksin untuk virus LP tersebut. Tak lama Pak Jo pun datang dengan berkata ia sudah memanggil tim evakuasi. 진도밖에 파이포그를 할 새로 없어. 일어나봐 그만해. 일어나. Di sisi lain, Nanda berusaha menutup pipa gas yang bocor, namun ia gagal. Tak lama kemudian, Wusuk dan Jiwon pun menyadari telah terjadi kebakaran di ruangan gas. Nanda terjebak di dalam kobaran api. 여기 구조 잘 아는 사람 누구 없어? Sementara Yona yang melihat Nanda dalam bahaya berusaha menggapai Munsun dengan memanjat aliran pipa. Namun tiba-tiba Yona terjatuh di tengah-tengah api yang menyala. Sementara Wusuk harus menutup pintu agar api tidak menyebar. Akhirnya Yona meninggal dunia persis seperti yang terjadi di rekaman CCTV.
Lanjut cerita, Wusuk memarahi Yong-eun yang menyembunyikan vaksin virus LP tersebut. Yong-eun berkata ia bertemu dengan seseorang yang memintanya untuk tidak membuka file CCTV. Dengan bersikeras, Wusuk tetap mengambil vaksin tersebut. Di ruangan lain, Nanda yang meratapi kematian kekasihnya semakin sedih karena Yona tengah mengandung. Setelah itu, Wusuk memasukkan vaksin virus ke dalam komputer utama. Beberapa video berhasil dipulihkan. Video-video itu memperlihatkan kematian Pak Jo, kematian Yongsik, dan kematian Wusuk. Walaupun sudah tahu kematiannya, Wusuk tetap percaya masih bisa merubah masa depan. 그만하자. 폭발 원인 찾아야 돼. Setelah beberapa saat mencari sumber ledakan, Yong-eun menemukan fakta baru. Ledakan terjadi jam 11 tepat pada saat mesin Trotsky mendarat. Karena kebakaran dinding, tekanan pun melemah. Sehingga pada saat pendaratan mesin Trotsky tidak sanggup menahan energi black hole. Wusuk ingin menyelamatkan laboratorium dan komputer utama yang berada pada sektor C. Untuk itu, Wusuk meminta Yongsik menutup lorong antar sektor. Namun, Yongsik tidak setuju, ia ingin menyelamatkan dirinya sendiri. 갖춰왔습니다. 하지만 이번엔 내 갈 길 가겠습니다. Yong-eun meminta Wusuk untuk melepaskan egonya demi keselamatan anggota tim. Namun Wusuk lebih mementingkan penelitiannya. Pak Jo dan Yongsik tampak bersembunyi di ruang aman. Sementara Wusuk sendirian menutup lorong sektor. Pak Jo menyadari kematiannya sudah dekat. Saat akan kembali ke ruang aman, ia bertemu dengan Nanda. Di sana, Nanda menuduh Pak Jo sebagai penyebab kematian Yona. Pak Jo tidak memberitahukan bahwasannya di ruangan gas terdapat dinding yang bisa ditarik. Akan tetapi, Nanda tidak tega membunuh Pak Jo. Setelah itu, Nanda merusak data-data penelitian. Nyawa manusia lebih penting daripada sebuah penelitian. Wusuk mencoba menyelamatkan penelitiannya, namun api sudah terlanjur menyebar. Kemudian, Wusuk menuliskan rentetan kejadian yang sudah terjadi. Di sana ia menyadari kertas yang ia temukan di masa depan adalah kertas yang saat ini ia tulis. Sepertinya tidak mungkin untuk mengubah masa depan. Di ruangan lain, Yong-eun melihat Pak Jo baru saja menghabisi Nanda. Pak Jo menyalahkan Wusuk karena sudah memulai penelitian ini. Rupanya Nanda belum meninggal. Kemudian langsung menghantam kepala Pak Jo bertubi-tubi. Setelah membunuh Pak Jo, Nanda juga meninggal dunia. Kemudian Jiwon berusaha menenangkan Yong-eun. Yong-eun berkata semua orang sudah gila. Yong-eun pun memperlihatkan video Jiwon yang akan membunuh Wusuk. Wusuk merasa bersalah atas kematian anggota timnya. Sebelumnya, istri Wusuk yang bernama Munah merasa kecewa karena Wusuk tidak pernah menemaninya. Wusuk juga tidak pernah memahami perasaan orang lain. Untuk mencegah peristiwa selanjutnya, Jiwon mencoba membius Wusuk. Akan tetapi Wusuk langsung tahu bahwa Jiwon mencoba membius dirinya. Karena Jiwon telah gagal, Yong-eun pun berusaha mencegah Yongsik yang saat ini mencoba keluar menggunakan kapal selam. Jika Yongsik membuka dinding terluar, maka tekanan black hole akan menghancurkan laboratorium. Yong-eun menggunakan virus LP untuk mematikan sistem utama. Seperti itulah cara virus LP dapat merusak file tersebut. Kemudian, Yong-eun menyuruh Jiwon mencegah Yongsik membuka pintu terluar secara manual. Akan tetapi, Yongsik yang ketakutan hanya berusaha menghindari kematiannya. Tepat jam 11, mesin waktu Trotsky mendarat dan dinding terluar pun retak. Ledakan besar pun terjadi hingga menewaskan Yongsik. Di sana, Jiwon mencoba menyelamatkan Yong-eun yang terjatuh. Namun, Yong-eun melepaskan pegangannya. Lalu, Jiwon meminta bantuan Wusuk. Namun, Wusuk sudah tidak peduli dengan apa yang akan terjadi. Jiwon berkata, sebelum Munah bunuh diri, Munah berkata ia sangat kesepian dan tidak ada orang yang bisa diajak bicara. Wusuk marah mendengar hal itu. Ia kecewa kepada Jiwon karena tidak menceritakan penderitaan istrinya. Lalu mereka pun berkelahi. Jiwon hampir saja membunuh Wusuk. Wusuk baru tersadar bahwa selama menikah dengan dirinya, Munah selalu merasa kesepian hingga akhirnya bunuh diri. Karena merasa kesal dengan dirinya, Wusuk yang sekarang mencoba untuk membunuh dirinya yang datang ke masa depan. Namun Wusuk di masa lalu mencoba melawan dengan menusuk leher Wusuk sekarang.
Ternyata Yong-eun sekarang bertemu dengan dirinya di masa lalu. Yong-eun sekarang melarang Yong-eun masa lalu untuk tidak membuka file CCTV. Yong-eun masa lalu pun kembali ke mesin waktu. Kemudian Woo-suk menyuruh Ji-won untuk mencari Yong-eun yang masih hidup. Woo-suk sadar bahwa tidak ada yang bisa mengubah masa depan. Lalu ia pun meninggal dunia. Untuk mencegah peristiwa ini terus terulang, Ji-won harus menghentikan Woo-suk masa lalu kembali ke waktunya. Yong-eun masa lalu juga sudah masuk ke dalam mesin waktu dan mengganti inti nuklir. Akan tetapi Ji-won dan Yong-eun tidak sempat menghentikan Woo-suk. Kemudian Ji-won dan Yong-eun berusaha untuk menyelamatkan diri. Mereka berhasil meninggalkan laboratorium dengan kapal selam. Setelah ayahnya meninggal, Yong-eun selalu bersama Woo-suk layaknya keluarga. Saat sedang kuliah, Yong-eun berkenalan dengan Ji-won. Yong-eun juga menemani Woo-suk saat istrinya meninggal. 1 bulan kemudian, Yong-eun dan Ji-won sudah berada di Korea. Yong-eun bertanya-tanya siapa yang membantu mereka melarikan diri dengan membuka pintu terluar. Ternyata saat Yong-eun berusaha melarikan diri, Woo-suk masih hidup. Dan Woo-suklah yang membuka pintu terluar agar Yong-eun bisa keluar dari laboratorium. Oke, dengan begitu cerita pun selesai.